Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, malam hari ini kita membahas dua pembahasan kembali, yaitu Bulughul Maram dari kitab jihad. Lalu nanti kita bahas kitab larangan dari Riyadhus Shalihin. Bulughul Maram sampai hadis nomor 1300 hadis dari Ma'an bin Yazid. Ya, saya 1334. Baik, kita baca dari Ma'an bin Yazid. Monggo. Dari Ma'an bin Yazid, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagian tambahan kecuali sesudah diambil seperlima untuk Allah dan Rasulnya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud di Sahih menurut Tahawi. Wa'an Ma'an bin Yazid, berarti bapaknya Yazid, anaknya Ma'an. Ia berkata radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nafla illa ba'dal khumusi, tidak ada tambahan bagian kecuali setelah seperlima. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tahawi, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini sahih menurut Imam at-Tahawi. La naflah, naflah bacanya nunnya di fathah, fa-nya di sukun, bisa juga fa-nya itu di fathah, berarti dibaca la nafala. Nafal di sini artinya tambahan. Ini kaitannya dengan hadis sebelumnya ini. Ini pembagian harta rampasan perang. Illa ba'dal khumusi, kecuali setelah seperlima, yaitu seperlima dari ghanimah, dari harta rampasan perang. Maksudnya annahu la yuzadul ghazi ala sahmihi minal ghanimah illa ba'da ikhrajil khumus minal ghanimah al-mazkur fi qouli ta'ala. Jadi ya namanya pembagian ghanimah tadi kan sebut seperlima ya. Jadi tidak boleh ditambah bagi yang ikut perang bagian dari ghanimah kecuali setelah dibagi 5 dulu, seperti yang disebut dalam Al-Anfal ayat 41. Ada Al-Quran, coba baca Al-Anfal ayat 41. Al-Anfal ayat 41, baru kita pahami khumus.
Al-Anfal surat ke-8. Empat puluh satu. Wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani wa yaumal taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ada artinya situ? Ada artinya? Nah, coba golek terjemah gue. Baca artinya. Ketahuilah ghanimah itu dibagi. Ayat 41. Surat ke-8 juz 10. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka bagi Allah itu nanti 5 bagiannya, 1/5-nya. Wali rasuli, lihat Rasul 1, kerabat Rasul 2, anak yatim 3, orang miskin 4, ibnu sabil 5. Berarti 5 nih. Dibagi 5, coba lihat. Dihitung 5 ini ya. Pertama Rasul 1/5, kerabatnya Rasul 1/5 lagi, anak yatim 1/5, orang miskin 1/5, ibnu sabil 1/5. Diulang, siapa saja? Rasul, kerabat Rasul, terus anak yatim, terus orang miskin, terus ibnu sabil. Ibnu sabil itu yang terputus perjalanan, musafir yang terputus perjalanan. Nah, kalau mau dikasih tambahan la nafla, nafl. Nafl tadi artinya apa? La nafla, apa nafla tadi? Tambahan. Nah, maka secara bahasa nafl itu artinya tambahan. Maka ada namanya sholat nafilah. Sholat nafilah berarti sholat tambahan. Sholat sunnah itu nama lainnya sholat nafilah. Karena sholat sunnah itu sholat tambahan. Nah, la nafla illa ba'dal khumsi. Mau dikasih tambahan, bagi dulu untuk yang 5. Untuk Rasul, kerabat Rasul, yatim, orang miskin, ibnu sabil. Nah, terus lanjut lagi. Sekarang bayanul miqdar alladzi yajuzu tanfil ilaih. Nah, sekarang kadar tambahan itu berapa? Dibaca dari Habib bin Maslamah. Dari Habib bin Maslamah, dia berkata, Rasulullah SAW memberi bagian tambahan sebanyak 1/4 kepada prajurit waktu menggunakan perang dan 1/3 kepada prajurit hingga waktu pulang. Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Hakim. Lihat, Rasul kasih tambahan. Tambahannya berapa kadarnya? Di sini disebut rubu'u fil bad'a wa sulut fil raja'ah. Tambahan 1/4 ketika berangkat, kemudian 1/3 ketika pulang.
Diulang, tambahannya itu 1/4 ketika berangkat, 1/3 ketika pulang. Nah, ini dikasih tambahan seperti itu. Seperempat dengan 1/3 mana lebih banyak? 1/3. Berarti diberi catatan situ tambahan tidak lebih dari 1/3. Jadi harta ghanimah itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, tadi yang membicarakan tentang pembagian tambahan tadi kan surat Al-Anfal ayat berapa tadi? 41. Maka Al-Anfal itu artinya tambahan. Ada surat Al-Anfal kan? Al-Anfal itu lagi bicarakan tambahan untuk harta rampasan perang. Ya, itu arti surat Al-Anfal. Jadi sudah tahu situ Anfal ini apa ini Al-Anfal ya. Nah, Al-Anfal itu dari kata nafal. Nafal itu artinya apa? Tambahan. Terus yang berikutnya lagi hadis dari Ibnu Umar. Baca lagi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberi bagian tambahan khusus kepada sebagian orang tertentu dan angkatan perang yang dikirim selain bagian resmi para prajurit. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW memberi tambahan khusus kepada sebagian tentara yang beliau kirim, siwa qasmi ammatil jaish, selain bagian resmi para prajurit. Berarti yang berangkat dapat tambahan lagi. Apa nama tambahan tadi? Nafal atau anfal. Nah, ini enggak banyak penjelasannya. Terus hadis berikutnya lagi. Wa anhu, dari dia berkata, dari dia di sini sama seperti sebelumnya, berarti Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar dia berkata, dalam sebagian perang kami memperoleh harta rampasan perang berupa madu dan anggur, lalu kami makan dan tidak kami laporkan. Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud, jadi ia atau anggur dan madu tidak diambil 1/5. Hadis menurut Ibnu Hibban. Jadi dia ambil apa tadi? Madu dan anggur dalam peperangan, lalu kami makan dan tidak kami laporkan. Nah, beri catatan di situ. Berarti boleh makan buah-buahan dan makanan yang didapati oleh para mujahid ketika perang. Dan tidak perlu minta izin. Kenapa tidak perlu minta izin? Karena dia butuh untuk makan ketika perang. Jadi saat perang ada buah-buahan dia dapat, dia makan langsung tanpa minta izin sama Pak Imam. Sama pemimpin tidak perlu minta izin. Pak Komandan, izin dulu. Oh, nggak perlu. Makan aja. Karena dia butuh ketika itu. Daripada mereka cari makan nanti susah. Dan daripada nanti yang didapati tadi buah-buahan itu perlu dibawa lagi, nanti membusuk lagi, rusak lagi, mendingan dimakan langsung. Nah, seperti itu dibolehkan. Nah, ini bedakan dengan gulul. Gulul itu kita sudah lewati. Ya, gulul sudah pernah kita bahas. Coba lihat waktu kita bahas gulul. Itu di hadis saking
tentang gulul. Fa innal gulula narun wa 'arun ala ashabi fid dunya wal akhirah. Hadis dari Ubadah bin Samit. La tagullu fa innal gulula narun wa 'arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah. Janganlah engkau berkhianat terhadap harta rampasan perang, karena balasan bagi pelakunya ialah api neraka dan kehinaan di dunia dan akhirat. Nah sekarang kalau gulul ini kan tadi sama juga, makan tidak minta izin. Gulul juga itu makan tidak minta izin. Gulul itu kita kemarin terjemahkan harta khianat. Kenapa kalau makanan kok dibolehkan untuk dimakan kok tidak minta izin? Karena makannya bareng-bareng. Ini 100 pasukan nih ikut perang. Ya makan buah ini dan makanan ini siapa? Semuanya. Ini semuanya ikut makan. Kalau gulul itu gonimah. Oh, saya dapat misalnya ini zaman sekarang HP ini saya dapat simpan aja lah, nanti yang lain dapat, saya nggak dapat jatah ini lagi, tak simpan. Yang dapat HP ini siapa? Dia saja. Yang lainnya nggak dapat. Dia sembunyikan. Oh, dia tahu ini paling berharga nih. Saya simpan aja lah. Nanti kalau pembagian nanti saya nggak dapat ini gimana? Nah, dia simpan itu. Berarti semuanya nggak dapat kecuali dia saja. Dia diam-diam di situ. Makanya kalau gulul itu tidak boleh. Gulul kalau istilah kita bisa rinci, gulul itu ada macam-macam. Gulul namanya, gulul ya. Kalau diterjemahkan harta khianat. Pertama gulul itu harta khianat diambil dari harta rampasan perang. Harta khianat diambil dari harta rampasan perang. Jadi tadi ya, ini harta rampasan perang kan nanti dikumpulkan, baru nanti dibagi. Baginya mana dulu tadi? 5 kan? Untuk Rasul, keluarga Rasul, yatim, miskin, ibnu sabil. Nah, bagi 5 ini ya. Nah, dia ambil dulu diam-diam. Kalau di zaman dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, gonima kan gak boleh dimanfaatin. Gonima itu nanti dihancurkan dengan api. Kalau ada yang nyolong seperti itu, api gak turun-turun sampai ada yang kembalikan dulu. Kalau di masa Rasulullah SAW gonima boleh dimanfaatin. Namun konsekuensinya, ada akibatnya, orang-orang ada yang mudah-mudahan ambil harta gonima tadi. Nah, yang ngambil itu namanya gulul. Pengertian yang kedua dari gulul, korupsi harta negara. Apa pengertian gulul yang kedua? Korupsi harta negara. Itu gulul itu. Itu sudah ada sejak dulu loh, itu bukan zaman sekarang ada pas saja pas ada KPK, itu bukan. Sudah ada sejak dulu. Terus yang ketiga, gulul itu adalah hadiah untuk para pejabat. Untuk para pejabat negara. Gulul itu hadiah untuk para pejabat negara. Ustaz, kok disebut khianat? Nah, sekarang kita bahas hadiah dulu. Kalau saya kasih hadiah pada seseorang, itu biasanya karena saya hormati dia. Atau misalnya kita kasih pada Rasul lah, ada hadiah, Rasul boleh menerima hadiah. Hadiah untuk Rasul itu berarti karena pemuliaan kita pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Rasul hidup ya, sahabat-sahabat beri hadiah pada Rasul, pemuliaan pada Rasul. Kalau hadiah pada pejabat, sebenarnya pejabat itu dapat jabatan itu karena rakyat. Berarti yang hormati dia itu sebenarnya siapa? Rakyatnya. Dia mulia itu karena rakyatnya tadi. Maka kalau dia dapat harta, itu seperti dapat gonimah.
Kalau dia dapat hadiahnya diam-diam, kan diam-diam dia nggak mau lapor rakyat kan? Rakyat saya dapat hadiah nih, nah, kan nggak mungkin dia lapor, ya toh? Itu sama seperti statusnya ghanimah. Kalau dia ambil berarti jadinya apa? Gulul. Apa? Semi suap. Semaruh dari suap. Ya, semi suap. Mau dekat suap itu. Padahal baru kasih hadiah. Kalau suap kan ada maksudnya kan. Kalau ini dia kasih saja gitu pejabat negara. Contoh kasih parcel pas hari raya. Apalagi tips. Ya, gratifikasi. Itu hadiah untuk pejabat. Maka gulul ada berapa pengertian? 3. 1, hianat untuk harta rampasan perang. 2, korupsi harta negara. Bisa juga korupsi kecil-kecilan, korupsi kas masjid. Bisa. Tak pakai dulu nanti besok tak ganti. Ternyata ketika masjid butuh untuk rehab kamar mandi, nggak ada. Kenapa nggak ada? Bendaharanya pakai, sekalian ketuanya barengan. Korupsi kecil-kecilan itu. Uang kalau dia protes di atas itu korupsi, uang takmir masjid saja korupsi kayak gitu. Ya kan? Terus yang ketiga apa tadi bentuk gulul? Apa? Hadiah untuk pejabat. Pejabat apa? Negara. Resiko jadi PNS itu pejabat kayak gitu tuh. Ya, maka kalau jadi guru PNS dengan guru swasta beda. Kalau guru PNS, wah hati-hati kamu. Nah, kalau guru swasta, udah tinggal lapor kepada atasan langsung, Pak ini boleh nggak saya manfaatin. Kalau PNS lapor siapa? Lapor Pak Menteri. Pak Menteri nggak tahu kayak gitu. Apalagi mau lapor Pak Jokowi, orang paham. Nah sudah, itu tentang jihad sampai pada pembagian ghanimah tadi hingga harta gulul. Bedanya dengan tadi manfaatkan buah dan makanan tadi apa? Kalau buah dan makanan para mujahid tadi makannya bareng-bareng, semuanya pada tahu. Kalau gulul itu gimana tadi? Diam-diam. Ya, iya toh? Manfaatinya diam. Semuanya tahu enggak? Enggak. Semuanya manfaatin enggak? Enggak. Dia pilih sendiri kok. Itu namanya gulul. Nah, dari pembahasan jihad saja kita sudah bahas tentang masalah korupsi, itu sudah ada. Wallahu a'lam.